teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai CFD REST API. Nah, pertama kita masuk dulu ke konsep REST API. Jadi dalam REST API itu setiap unit data yang diakses dianggap sebagai resource. Resource bisa berupa user, artikel, produk, komentar, atau berita. Nah, contohnya tuh kayak gini. Get API berita untuk mendapatkan daftar semua berita. Kalau misalnya get API berita terus ada ID-nya, nah itu untuk mendapatkan detail berita dengan ID tertentu. Terus kalau ngepost itu untuk menambah sesuatu gitu, entah berita atau artikel atau segalanya. Terus kalau put ini untuk memperbarui atau update, dan delete ini untuk hapus. Nah di sini get untuk mendapatkan data, post untuk mendapatkan data baru, put atau patch memperbarui data, delete untuk menghapus. Nah, di sini tuh ada status HTTP-nya. Kalau 200 oke, berarti permintaan berhasil. Kalau 201 fit, data berhasil dibuat. Terus kalau 400 buat requestion, itu permintaan tuh nggak valid. Kalau 401 itu nggak ada otorisasi atau token yang nggak valid. Kalau 404 not found itu sumber dayanya nggak ditemukan, dan yang terakhir itu 500 internal server error, yaitu kesalahan pada server. Kita lanjut aja. Kita install Laravel API. Ini bisa dijalankan dengan PHP Artisan install app. Coba install di PHP. Install. Buat controller untuk mengatur logika. Kita buka berita controller yang ada. Nah, kita buka berita controller yang ada di dalam folder API ini. Nah, di bagian indeksnya kita ganti menjadi seperti ini. Nama variabel beritanya. Terus ini ada method get dan nah, setelah selesai berita sini, berikutnya itu kita masukkan ini text, terus nah kode ini akan untuk menampilkan berita berdasarkan ID. Terus kita melakukan insert data dengan metode store. Nah, metode store ini digunakan untuk menginsert data, yaitu seperti pada case ini, yaitu menginsert berita. Nah, di sini adalah kode untuk melakukan update data. Di sini. Dan di sini itu ada kode untuk menghapus datanya di metode store. Oke, berikutnya kita buka file routers API PHP, terus kita tambahin ini. Tambahkan. Nah, berikutnya kita coba testing, yaitu pertama teman-teman install dulu Postman-nya. Setelah selesai, kita akan menguji semua metode ini. Pertama kita coba metode get. Coba untuk melihat beritanya. Nah, di sini ada nih beritanya, ada 3 berita. Terus kita mau lihat per ID, pakai ID 2. Nah, kalau misalnya kita masukin per ID, itu akan menampilkan berita berdasarkan ID. Nah,
di sini. Ya, kita coba pause. Kita bisa isi. Oke, pause. Ini perbaiki dulu. Nah, pause. Nah, tampil di sini. Nah, berikutnya kita hapus, delete, kita hapus yang 5 deh. Ini kan awalnya ada ID, nanti kita hapus. Nah, coba kita tambahkan datanya. Jadi seharusnya nggak ada tuh yang berita yang memiliki ID 5. Oke, udah bisa. Di bagian laravelnya juga akan mengikuti sama kayak di bagian API. Dan di sini ada 3 berita. Oke. Mungkin sekian materi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.